TikTok, aplikasi yang menggait sejumlah prestasi sekaligus kontroversi. Bahkan dari dalam negeri saja, fenomenanya tetap mencuat meski tidak sedikit yang menghujat. Dan secara global, aplikasi yang kian melesat ini juga tidak lepas dari tekanan sana-sini. Bahkan yang terbaru, CEO TikTok dikabarkan mundur padahal baru menjabat sekitar 3 bulan. Nah, seperti apa detailnya? Kita simak dalam kursi panas bos TikTok. Nah, CEO TikTok Kevin Mayer dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya, padahal Mayer ini baru menjabat sekitar 100 hari sejak awal Juni 2020 lalu. Nah, untuk sementara posisi Mayer akan digantikan oleh General Manager TikTok wilayah Amerika Utara yaitu Vanessa Papas. Nah, dalam surat pengunduran dirinya, Mayer mengatakan bahwa dalam beberapa pekan terakhir karena lingkungan politik yang telah berubah drastis, saya telah merenungkan hal apa yang diperlukan dalam perubahan struktural perusahaan dan apa artinya peran global yang saya mainkan. Nah, rupanya perusahaan induk TikTok di China yaitu ByteDance mengaku tidak terlalu kaget dengan pengunduran diri dari Mayer. Karena Mayer yang sebelumnya merupakan eksekutif di Walt Disney Company ini bergabung bersama TikTok di momen yang paling menantang bagi perusahaan. Dan belakangan TikTok menantang Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke pengadilan terkait dengan perintah eksekutif dari Trump untuk memblokir TikTok di Amerika Serikat. Di sisi lain, TikTok juga diketahui tengah mengadakan diskusi dengan calon pembeli di Amerika Serikat. Nah, diketahui aplikasi ini memang kerap berupaya meyakinkan Amerika Serikat dan juga India bahwa TikTok ini bukan ancaman bagi keamanan negara. Ini pula yang menjadi alasan mengapa TikTok, perusahaan asal China, tapi memilih pemimpin-pemimpin yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Ini disinyalir adalah upaya TikTok untuk melepaskan diri dari citra perusahaan China, sehingga TikTok bisa menghindar dari imbas konflik antara China dan negara-negara lainnya. Kita lihat di slide selanjutnya. Tensi antara Amerika Serikat dan China inilah yang membuat pemerintah Amerika Serikat ini terus menekan langkah TikTok. Padahal Amerika Serikat ini merupakan pangsa pasar yang penting bagi TikTok, di mana TikTok ini telah diunduh sebanyak 123 juta kali atau totalnya adalah 8,2% dari download aplikasi secara global. Nah, tekanan bagi TikTok ini langsung datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump ini memberikan perintah eksekutif untuk menghentikan operasional TikTok selama 90 hari ke depan. Nah, ini Trump juga melarang perusahaan atau individu AS untuk melakukan transaksi dengan TikTok atau perusahaan induknya adalah ByteDance. Alasannya adalah Amerika Serikat menganggap TikTok ini merupakan ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Dan TikTok ini bisa kembali beroperasi jika dijual kepada perusahaan AS. Maka dari itu, TikTok dikabarkan tengah melakukan diskusi dengan beberapa calon pembeli di Amerika Serikat untuk mengakuisisi TikTok. Nah, ByteDance sebagai pemilik TikTok dikabarkan menawarkan TikTok yang beroperasi di Amerika Serikat kepada Netflix, namun rupanya tawaran ini tidak digubris oleh raksasa streaming film ini. Dan sebelumnya ada pula Twitter, Alphabet atau induk Google ini yang serta Apple yang disebut-sebut berminat untuk meminang TikTok. Kemudian ada juga perusahaan teknologi komputer Oracle Corporation yang mendapatkan restu begitu atau dukungan dari Presiden Donald Trump untuk membeli TikTok. Nah, Oracle ini bernilai sekitar 166 miliar dolar Amerika Serikat sehingga menjadikannya adalah sebagai salah satu dari sedikit perusahaan yang berpotensi mampu membayar TikTok dengan harga tinggi. Sementara ada juga Microsoft yang terang-terangan menyatakan bahwa sedang melakukan pembicaraan untuk membeli TikTok AS dan di 3 negara lainnya. Nah, kepastian akuisisi ini akan diumumkan pada 15 September 2020 dan bahkan sebetulnya untuk Microsoft ini disebut-sebut bahwa akan bergabung juga dengan Walmart untuk mengakuisisi TikTok. Nah, nilai TikTok Amerika Serikat ini ditaksir mencapai angka 20 hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat ini mengingat bahwa kerumitan akuisisi ini akan memisahkan TikTok AS dan juga TikTok global sehingga harganya juga ditaksir akan lebih tinggi. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Jadi selain Amerika Serikat, TikTok juga mengalami tekanan di negara-negara lainnya seperti adalah India. Nah, lagi-lagi ini berkat konflik antara pemerintah China dan India di perbatasan Himalaya. Tidak hanya TikTok, India juga memblokir 59 aplikasi asal China lainnya dengan alasannya adalah kedaulatan dan integritas serta ancaman keamanan nasional. Nah, ini yang menjadi pukulan berat ya bagi TikTok. Pasalnya India ini merupakan pasar terbesar TikTok nomor 1 secara global. Jadi TikTok ini telah diunduh sebanyak 611 juta unduhan atau downloader atau sekitar 30,3%
dari total download aplikasi secara global. Nah, akibat pemblokiran ini kerugian yang dialami ByteDance ditaksir mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 64 triliun rupiah, bayangkan. Nah, selain India, TikTok juga telah diblokir di Hong Kong. Meski demikian, Hong Kong ini rupanya memiliki pasar pangsa yang kecil bagi TikTok. Ini hanya sekitar 150.000 pengguna sehingga tidak terlalu berpengaruh bagi kinerja perusahaan ini. Kita lihat di slide yang terakhir. Nah, meski tengah menjadi kontroversi mendapatkan tekanan sana-sini, aplikasi kreasi video pendek ini tetap berkilau prestasi ya. Jadi hingga Juli 2020, pengguna TikTok secara global ini rupanya telah mencapai angka 689,17 juta pengguna. Ini merupakan prestasi yang luar biasa untuk aplikasi yang rupanya masih baru berusia 4 tahun. Nah, kita lihat sebelumnya TikTok pertama kali diluncurkan pada September 2016. Pada Januari 2018, pengguna TikTok rupanya telah mencapai 54 juta pengguna. Kemudian di akhir tahun tersebut, di bulan Desember jumlahnya meningkat hingga 5 kali lipat, yaitu mencapai 271 juta pengguna. Kemudian secara tahunan di tahun yang sama, di periode yang sama di tahun berikutnya, ini juga telah meningkat mencapai 507 juta pengguna, sehingga pertumbuhan pengguna sejak Januari 2018 ini mendekati 800%, bayangkan. Nah, sementara aplikasi ini sudah diunduh sebanyak 2 miliar lebih secara global. Nah, meskipun sebetulnya berlimpah prestasi, tentu siapapun yang akan menempati kursi panas sebagai CEO TikTok ini memiliki tugas yang sangat berat, yaitu membawa aplikasi ini terhindar dari kontroversi dan juga imbas bola panas antara Amerika Serikat dan China. Nah, siapakah dia? Kita akan nantikan perkembangan berikutnya.